Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, Newspoint. Pemirsa, program kuliah kerja nyata atau KKN mahasiswa Universitas Brawijaya diharapkan mampu mempercepat pembangunan di desa. Ketua LPPMUB, Profesor Ruhman Hakim, menyebut bahwa mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dengan mengenalkan berbagai teknologi tepat guna di desa. Teknologi tepat guna merupakan salah satu upaya dari perguruan tinggi untuk mendukung kemajuan di desa. Warga desa membutuhkan teknologi yang murah dan mudah dalam pengoperasiannya, sehingga melalui program KKN UB diharapkan mampu mengenalkan berbagai teknologi tepat guna untuk menjawab persoalan real dalam masyarakat. Kuliah kerja nyata atau pengabdian kepada masyarakat ini sebenarnya adalah bagian yang tidak pisahkan dari fungsi Dharma perguruan tinggi, dengan tentunya melibatkan peran aktif mahasiswa dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat, introduksi teknologi tepat guna untuk mengoptimalkan potensi perkuliahan. Secara khusus pada tahun 2023 ini di Universitas Brawijaya terdapat potensi lebih dari 14.000 mahasiswa yang diwajibkan untuk mengikuti program KKN atau PKN dalam kerangka program yang berjudul Mahasiswa Membangun 1000 Desa di wilayah Provinsi Jawa Timur. Kegiatan workshop ini kami adakan sebenarnya untuk merupakan langkah awal dari LPPM Universitas Brawijaya untuk membangun kesamaan persepsi penyelenggaraan program KKN PKM dalam program mahasiswa membangun 1000 desa dengan mengusung tema Sustainable Village atau desa berkelanjutan. Pemirsa, program Mahasiswa Membangun Desa atau MMDUB merupakan upaya mensinergikan dan optimalisasi potensi desa dengan dana yang ada. Ketua MMDUB, Dr. Sujarwo menjelaskan, saat ini desa memiliki banyak dana dari kementerian dan lembaga lain yang dapat disinergikan dengan program dari perguruan tinggi untuk mempercepat kemajuan desa. Beragam program dan dukungan dana dari pemerintah untuk desa dirasakan masih kurang optimal dalam pemanfaatannya. Hal ini menjadi peluang untuk bersinergi dengan kampus yang berjalan bersama dengan memaksimalkan potensi desa yang ada. Hal ini yang ditangkap oleh UB melalui program Mahasiswa Membangun 1000 Desa. Intinya sebenarnya ingin meningkatkan eksistensi Universitas Brawijaya itu bagi kemanfaatan di daerah, sehingga baik mahasiswa, dosen, dan kebijakan yang diterapkan di Universitas Brawijaya itu mensupport pembangunan di daerah. Dan salah satu yang sangat strategis itu adalah desa. Kenapa strategis? Satu, desa ini menjadi lokus di mana Kementerian Pedesaan memberikan dana yang cukup besar, tetapi disadari bahwa dana ini kurang optimal. Nah, hadirnya perguruan tinggi bersama masyarakat desa di desa, termasuk juga pemerintah desa, harapannya bisa membantu strategi-strategi pengembangan, membantu meningkatkan kapasitas sosial, ekonomi, dan juga aspek lingkungan di pedesaan. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih bersama dengan Prof. Trinil. Sebetulnya memang bidang saya itu manajemen reproduksi. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan tema ekowisata bersama. Ekowisata ini sebenarnya konsep baru. Jadi konsep ini lahir setelah
Pemirsa, lari estafet Napaktilas Raden Wijaya tidak hanya dilakukan pada siang hari, namun juga malam hari. Hal ini membutuhkan persiapan tersendiri karena kondisi lapangan sudah berbeda. Koordinator pelari Endah menjelaskan bahwa lari pada malam hari menuju Purwodadi ini membutuhkan peralatan khusus. Memasuki etape 6 lari estafet Napaktilas Raden Brawijaya, pelari membutuhkan peralatan khusus. Hal ini dikarenakan waktu sudah masuk malam hari. Beberapa peralatan tersebut menurut Endah sebagai koordinator pelari adalah headlamp dan penanda cahaya di punggung agar pelari terlihat pada malam hari. Persiapannya jelas beda karena malam hari penerangan terbatas, kemudian kita ada keuntungan sebenarnya Mas. Keuntungannya itu tidak terlalu terik mataharinya. Tetapi yang harus kita waspadai pada malam hari karena kurang penerangan, maka kita pertama waspada terhadap kendaraan kiri kanan dan sebagainya. Kemudian kita harus menggunakan alat penunjang, ada headlamp seperti yang dikenakan teman-teman yang dipasang di kepala, sama nanti biasanya kita pasang juga ada klip kayak gini. Jadi untuk menerangi petanda kita di belakang kita. Jadi biar kendaraan yang ada di belakang kita juga tahu kehadiran kita. Seperti itu. Pemirsa, inovasi dalam bidang kecerdasan buatan, kesehatan, dan energi akan menjadi tren selama tahun 2023. Prediksi ini diungkapkan Direktur DIIBUB, Profesor Asep Awaludin Prihanto. Menurut Guru Besar FPIK ini, kecerdasan buatan beserta turunannya akan terus berkembang seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi. Kalau tren di dunia ini sedikit berbeda dengan yang di Indonesia. Kalau di dunia itu tren yang paling umum biasanya adalah smart device, kemudian penggunaan AI atau machine learning, kemudian datafikasi, data saintifikasinya, kemudian genomik ini yang biasanya juga berhubungan dengan bagaimana pemanfaatan teknologi bioteknologi untuk kesehatan dan yang lain. Kemudian seperti misalnya green energy dan yang lain ini juga menjadi bahasan yang umum di dunia. Tapi kalau kita masuk ke Indonesia, sepertinya kalau kita terlalu banyak bermain di situ, itu kita masih belum sampai ke sana. Ya memang ada beberapa, tapi tidak terlalu dominan. Sehingga kalau di Indonesia sendiri sebenarnya kita harus mulai mengeksplorasi sumber-sumber daya alam yang ada di Indonesia. Pemirsa, prestasi mahasiswa Universitas Brawijaya dapat dijaga keberlangsungannya dengan berbagai upaya. Salah satunya menurut Wadek 3 Fakultas Peternakan adalah dengan lingkar kegiatan mahasiswa. Lingkar kegiatan ini akan saling mendukung antar mahasiswa dalam berproses meraih prestasi. Wakil Dekan 3 Fakultas Peternakan Agus Susilo melihat lingkar kegiatan mahasiswa dapat dijadikan role model agar kegiatan mahasiswa dapat saling terkait dan mendukung dalam meraih serta mempertahankan prestasi mahasiswa. Kalau kita melihat dari prestasi-prestasi ini, maka di tiap fakultas selalu dikembangkan hanya suatu lingkar kegiatan kemahasiswaan. Harapannya dengan lingkar kemahasiswaan maka saling memberi semangat dukungannya, karena kalau kita melihat sekarang ini bahwa prestasi mahasiswa itu juga tidak mungkinlah didukung dari satu fakultas sendiri, tetapi juga harus bisa melibatkan interaksi antar dari satu fakultas yang satu dengan fakultas yang lainnya, sehingga jalinan kerjasama yang baik antar mahasiswa dari satu fakultas ke fakultas yang lain dan tentu juga dimotori oleh para wadek tiganya dan seluruh pimpinan fakultas yang ada. Dengan hal ini maka kita akan berusaha meningkatkan keterlibatan dari seluruh elemen mahasiswa yang ada di seluruh Universitas Brawijaya. Ya, mana yang kau pilih? Memberi perhatian atau berusaha tak peduli? Dan mana yang lebih melelahkan, berjuang atau melupakanmu kini? Salahkah kau berpura-pura untuk mendapatkan perhatianku? Aku tak peduli, ku tak tahan lagi. Ku sudah tak punya waktu untukmu lagi. Is anybody real here? Is anybody real here? Aku tak peduli. Pemirsa, Lustrum UB tahun ini terasa istimewa karena mengangkat sejarah Raja Nusantara.
Menurut budayawan Dr. Rianto, berbicara Brawijaya tidak lepas dari sejarah kerajaan besar lainnya, mulai dari Kerajaan Singosari, Kediri, hingga Majapahit. Ketiga kerajaan besar ini memiliki sumbangsih sejarah yang besar dalam pembentukan Nusantara hingga Indonesia saat ini. Budayawan Malang Dr. Rianto menjelaskan bahwa sejarah Brawijaya yang saat ini menjadi nama kampus tidak bisa lepas dari sejarah panjang dan besar dari 3 kerajaan besar sebelumnya, yaitu Singosari, Kediri, hingga Majapahit. Menurutnya, tema lustrum yang juga mengangkat sejarah Nusantara ini menjadi tepat agar kampus UB dapat mengambil spirit dari kebesaran sejarah sebelumnya. Ada di sana Mataram Lama, ya. Ada di sana kita berbicara Kediri, kita berbicara tentang Singasari, ya. Baru kita berbicara tentang Brawijaya. Kali ini Brawijaya betul-betul diangkat kulturnya Brawijaya. Semata-mata ada 3 negara, ya, yang itu berakhir pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dulu ada namanya Sriwijaya. Berikutnya ada Majapahit. Majapahit itu tidak bisa untuk meninggalkan raja-raja sebelumnya. Katakanlah sampai Kediri ada namanya Sri Aji Joyoboyo. Tokoh yang luar biasa. Sampai sekarang ramalan-ramalannya masih banyak yang tepat. Yang kedua kita Singasari. Singasari juga masih ada terah dari Kadiri. Ya. Kita tahu ada Ken Arok. Kita tahu raja yang terakhir Kertanegara, Singasari. Berikutnya kita tahu tentang Raden Wijaya sendiri. Pemirsa, pelestarian budaya Nusantara di Universitas Brawijaya mendapat acungan jempol dari budayawan Malang. Menurut salah satu budayawan, Dr. Rianto, pihaknya melihat Rektor UB selalu memberi perhatian kepada kegiatan budaya melalui berbagai event dan program. Dalam berbagai event mulai dari penyambutan mahasiswa baru hingga disnatalis selalu ada penampilan budaya seperti tari tradisional dan kesenian reog. Budayawan dan dosen via UB Dr. Rianto melihat denyut nafas sebagai kebudayaan Nusantara dapat tumbuh berkembang di Universitas Brawijaya. Hal ini menjadi poin positif bagi UB sebagai kampus dengan mahasiswa dari berbagai daerah dan luar negeri belajar berbagai kesenian Nusantara dan mempromosikannya di daerah masing-masing. Saya bersyukur karena Pak Rektor kali ini, Prof. Widodo itu, saya sering mengatakan, beliaunya itu kaya tentang rasa seni dan budaya. Ya. Kalau kita melihat lustrum yang ke-12, ya, yang Desnatalis yang ke-60 ini, betul-betul budaya diangkat. Saya mengatakan bukan budaya lokal. Karena apa? Karena kalau kita berbicara Majapahit, kita berbicara Brawijaya, itu tidak bisa lepas kita berbicara raja-raja sebelumnya. Pemirsa, kesuksesan pelari Napaktilas Raden Wijaya Universitas Brawijaya tidak lepas dari dukungan tim kesehatan. Pada kegiatan kali ini, klinik UB mendukung penuh dengan menurunkan tim kesehatan, obat-obatan, dan mobil ambulans. Trinata, tim kesehatan dari klinik UB menjelaskan dukungan kesehatan ini dilakukan agar para pelari nyaman selama perjalanan dari Trowulan hingga Kota Malang. Klinik UB menyediakan obat-obatan mulai dari krim hingga obat untuk perawatan luka. Selama kegiatan, para pelari banyak mengeluhkan pegal, capek, hingga asam lambung. Namun, berkat dukungan tim, kondisi pelari dapat segera dipulihkan. Untuk tim medis yang dari klinik UB itu 2 orang, 1 perawat sama 1 ambulan, petugas ambulan. Untuk keluhan saat ini yaitu capek-capek, kram otot, sama asam lambung meningkat, sama detak jantungnya agak cepat karena mungkin para pelarinya sudah kecapean. 1 atau 2 orang memang ada yang sakit, yaitu nyeri lambung, mual muntah, sama kram otot aja. Sama ada lecet-lecet di kakinya. Untuk saat ini sampai sejauh ini sudah selama 2 hari ini sudah tertangani dengan baik.
dan kondisinya juga sudah mulai membaik. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.